Guys, pernah nggak sih kalian dengar cerita dari kakek atau orang tua yang pensiunan PNS? Katanya, zaman dulu modal gaji ASN tuh bisa langsung nyicil rumah, beli tanah di mana-mana, plus numpuk perhiasan emas buat investasi. Nah, coba bandingin sama ASN muda zaman sekarang. Boro-boro beli tanah berhektar-hektar, mau check out KPR rumah tipe 36 di pinggiran kota aja mesti mikir 100 kali, sampai rambut rontok. Pertanyaannya, apakah ASN sekarang kurang kerja keras? Atau emang roda ekonomi lagi nggak ramah? Yuk, kita bedah pakai data dan fakta, bukan pakai emosi. Kita time travel bentar ke tahun 1993. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, gaji pokok PNS golongan 3A buat lulusan S1 itu ada di kisaran Rp150.000 sampai Rp200.000 per bulan. Angkanya kelihatan kecil banget ya buat standar sekarang. Eits, tunggu dulu. Jangan lihat nominalnya, tapi lihat purchasing power alias daya belinya. Tahun 93, harga emas batangan itu cuma sekitar Rp23.000 per gram. Artinya, dengan gaji pokok Rp150.000, ASN golongan 3A bisa dapat sekitar 6,5 gram emas tiap bulan. Kalau disimpan setahun, udah kekumpul hampir 80 gram emas. Gimana dengan rumah? Zaman segitu, rumah tipe sederhana atau BTN harganya masih di kisaran 5 juta sampai 7 juta. Berarti harga rumah itu cuma setara 30 sampai 35 kali gaji bulanan mereka. Makanya, ASN zaman dulu tuh tenang hidupnya. Gaji cukup, harga barang pokok stabil, dan investasi emas atau properti itu hal yang sangat logis dan bisa dicapai. Sekarang, mari kita lompat ke tahun 2026. Berdasarkan aturan terbaru, gaji pokok ASN golongan 3A itu dimulai di angka sekitar 2,7 juta sampai 4,2 jutaan. Belum termasuk tunjangan atau tukin ya. Kalau digabung, total kasarnya bisa dapat 5 juta sampai 7 juta rupiah lah untuk level fresh graduate di instansi standar. Kelihatannya gede kan? Naik berlipat-lipat dibanding tahun 90-an. Tapi, mari kita benturkan dengan kenyataan pahit. Pertama, harga emas sekarang udah tembus di angka 1,3 juta sampai 1,4 juta rupiah per gram. Jadi, kalau total take home pay ASN sekarang 5,5 juta, mereka cuma bisa beli sekitar 4 gram emas per bulan. Secara kuantitas, daya beli emasnya merosot dibanding tahun 90-an. Kedua, ini yang paling bikin nangis. Harga rumah. Rumah pinggiran Jakarta atau kota besar tipe minimalis, sekarang harganya udah 500 juta sampai 700 juta ke atas. Kalau dihitung-hitung, harga rumah sekarang itu setara dengan 100 kali lipat gaji bulanan ASN. Gap antara kenaikan gaji dengan inflasi harga properti itu udah kayak jarak bumi ke Mars. Jauh banget. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah inflasi properti yang ugal-ugalan. Pertumbuhan harga tanah selalu jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji pokok ASN yang biasanya cuma naik beberapa tahun sekali. Itu pun kisaran 5-8% aja. Sedangkan harga tanah di daerah urban bisa naik 15-20% tiap tahun. Belum lagi masalah gaya hidup modern dan kebutuhan sekunder yang berubah jadi primer. Zaman tahun 90-an nggak ada tuh beban biaya kuota internet bulanan, langganan streaming film, kopi Starbucks harian, atau cicilan smartphone yang tiap tahun rilis spek baru. Ditambah lagi, banyak ASN muda sekarang yang kejebak jadi sandwich generation. Harus biayain diri sendiri sekaligus bantu orang tua. Jadi, kesimpulannya, ASN dulu bisa kaya raya lewat properti bukan karena gajinya super besar, tapi karena harga asetnya yang masih ramah kantong. Sedangkan ASN masa kini harus berjuang di tengah badai inflasi yang gak ngotak. Tapi tenang, gak usah langsung salty atau patah semangat. Menjadi ASN di era digital sekarang punya kelebihan lain. Akses informasi dan investasi yang terbuka lebar. Kalau gak bisa beli rumah tapak, masih bisa lirik reksadana, saham, atau investasi digital lainnya dari sekarang. Gimana menurut kalian para ASN muda? Valid gak nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. See you!